Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Saharani Lubis, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 6. Baik, kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi teks drama. Daftar isinya yang pertama yaitu pengertian drama, yang kedua tujuan, manfaat, dan fungsi drama, yang ketiga unsur-unsur dan struktur drama, yang keempat kaidah kebahasan teks drama, yang kelima ciri-ciri dan jenis drama, dan yang terakhir yang keenam yaitu contoh teks drama. Bab 1. Pengertian drama. Menurut KBBI, drama diartikan sebagai komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Sedangkan menurut tim Matrix atau media literata, pengertian drama adalah bentuk narasi yang menggambarkan kehidupan dan alam manusia melalui perilaku atau acting yang dipentaskan. Bab 2. Tujuan dan manfaat drama. Tujuan drama. Yang pertama yaitu sebagai media pengembangan bakat mengenai estetika. Yang kedua sebagai sarana hiburan buat masyarakat, baik kalangan pelajar ataupun kalangan umum. Dan yang ketiga, memperoleh pengetahuan tentang seni teater. Selanjutnya yaitu manfaat drama. Manfaat drama antara lain: pertama, dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan meningkatkan nilai sosial seseorang. Yang kedua, dapat mengontrol emosi dengan baik. Yang ketiga, dapat lebih menghargai pendapat orang lain dengan lebih baik. Dan yang keempat, dalam sebuah pendidikan drama bisa dipakai sebagai sarana pokok edukasi yang baik dan menyenangkan. Fungsi drama. Fungsi drama antara lain melukiskan watak tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, memberi isyarat peristiwa yang mendahului dan yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan plot dan menjelaskan isi cerita kepada pembaca atau penonton. Dan yang terakhir, memberikan komentar terhadap peristiwa yang sedang terjadi dalam drama tersebut. Bab 3. Struktur dan unsur-unsur drama. Struktur drama antara lain yaitu prolog. Prolog adalah bagian pengantar pada sebuah cerita atau naskah drama, terkadang dipakai untuk menceritakan kondisi atau gambaran secara umum pada sebuah cerita. Dialog. Sedangkan dialog adalah komunikasi dari antar tokoh maupun pemain yang terjadi di dalam sebuah drama. Umumnya dilakukan antara 2 orang atau lebih. Dialog dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu orientasi, pengenalan tokoh, situasi, pengajuan konflik yang terjadi di dalam cerita. Selanjutnya yaitu komplikasi, yaitu pengembangan konflik dalam cerita. Yang ketiga, klimaks, yaitu puncak pada konflik yang terjadi dalam cerita oleh tokoh utama. Dan yang keempat yaitu resolusi, proses penyelesaian dan pemecahan masalah yang telah dihadapi oleh tokoh-tokoh yang terlibat. Yang terakhir yaitu epilog. Epilog adalah bagian penutup pada sebuah naskah ataupun cerita drama. Terkadang berisi kesimpulan atau simpulan dan pesan yang dapat diambil dari dalam cerita drama tersebut. Berikut adalah unsur-unsur drama. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran mengenai suatu hal untuk membuat suatu drama. Yang kedua yaitu alur. Alur ialah struktur rangkaian sejumlah kejadian cerita di dalam drama yang tersusun secara kronologis. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh ialah pelaku dengan mengemban peristiwa di dalam drama, jadi peristiwa tersebut mampu menjalin sebuah cerita. Yang keempat yaitu watak. Watak ialah perilaku yang dipentaskan oleh tokoh pada cerita drama. Yang kelima yaitu latar. Latar ialah keterangan tentang ruang, waktu, dan suasana terjadinya sejumlah peristiwa di dalam karya sastra, yaitu drama. Yang keenam yaitu amanat. Amanat ialah pesan adab penyampaian dari penulis untuk penonton berupa sejumlah nilai luhur yang bisa dijadikan teladan.
Berikut adalah unsur-unsur drama intrinsik. Selanjutnya ada juga unsur-unsur drama ekstrinsik. Yang pertama yaitu faktor sosial, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor sosial budaya, yang keempat faktor politik, yang kelima faktor pendidikan, dan yang terakhir yaitu yang keenam, nilai agama dan kepercayaan. Bab 4. Kaidah kebahasan teks drama. Kaidah kebahasan teks drama antara lain, yang pertama adalah menggunakan kata-kata yang mengungkapkan deret waktu dalam urutan kronologis seperti sebelum, sekarang, setelah, pertama, kemudian, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan verba untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menugaskan, menggantikan, menyingkirkan, menghadap, bercengkrama, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan verba untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan atau dirasakan karakter, seperti merasa, ingin, mengharapkan, menginginkan, atau mengalami. Yang keempat, menggunakan bahasa deskriptif untuk mendeskripsikan orang, tempat, atau suasana, misalnya kotor, rapi, bengis, maskulin, feminim, dan sebagainya. Yang kelima, kalimat langsung. Drama biasanya disajikan dalam bentuk dialog. Selanjutnya yang terakhir, kata kerja mental. Banyak menggunakan kata kerja yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh seperti merasakan, mengharapkan, mengalami, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bab 5, ciri-ciri dan jenis-jenis drama. Ciri-ciri drama antara lain adalah yang pertama, sebuah drama memiliki naskah drama atau teks yang di dalamnya berbentuk dialog. Yang kedua, sebuah drama harus dilakonkan. Yang ketiga, sebuah drama harus berdurasi kurang dari 3 jam. Yang keempat, dalam drama tidak ada pengulangan adegan. Yang kelima, dalam drama terdapat konflik dan emosi. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, sebuah pentas drama memerlukan adanya latihan khusus untuk para pemain. Jenis-jenis drama. Yang pertama yaitu adanya drama tragedi. Drama yang menceritakan kesedihan. Biasanya karakter utama mengalami kegagalan yang berujung tragis. Yang kedua yaitu opera. Opera adalah drama musikal. Drama ini diiringi dengan musik serta beberapa lagu yang dinyanyikan oleh para pemain. Yang ketiga yaitu farce. Farce atau dagelan adalah jenis drama yang ringan dan lucu. Adegan dalam drama ini biasanya dibuat berlebihan dengan komedi yang melibatkan fisik. Yang keempat yaitu senda tari. Senda tari adalah jenis drama yang menggabungkan antara seni drama dan seni tari. Senda tari mengutamakan gerak-gerak penguat ekspresi sebagai pengganti dialog. Yang kelima yaitu komedi. Komedi merupakan jenis drama yang menggambarkan suasana sukacita yang biasanya berisi lelucon. Yang keenam yaitu tablo. Tablo adalah jenis drama yang mengutamakan penampilan hanya pada aspek gerak atau tarian sepanjang drama tanpa dialog oleh pemeran. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, melodrama. Melodrama merupakan jenis drama yang dialognya diucapkan dengan iringan melodi atau musik. Jenis drama ini berasal dari opera yang kemudian dikembangkan menjadi aliran tersendiri dengan iringan peralatan musik. Selanjutnya yaitu bab 6, contoh teks drama. Baik, berikut adalah contoh teks drama yang telah saya buat dengan judul Salah Kaprah, dengan tokoh Karina, Gina, Wintari, dan Tias. Selamat mendengarkan. Teng, teng, teng. Bel istirahat berbunyi nyaring di setiap penjuru gedung sekolah. Siswa-siswi SMA Budi Utama berhamburan keluar kelas untuk beristirahat. Berbeda dengan keempat sahabat ini. Mereka adalah Karina, Gina, Wintari, dan Tias. Karena adanya pengumuman mendadak dari pembina pramuka ketika apel tadi pagi, bahwa sehabis jam pelajaran selesai akan diadakan kegiatan pramuka. Banyak murid yang izin kepada pihak sekolah untuk mengambil perlengkapan pramuka ke rumahnya jika masih dalam lingkungan sekolah. Tetapi tidak sedikit juga dari mereka yang sudah disiplin memakai perlengkapan pramuka walaupun tidak diberitahukan. Karina, Gina, Wintari, dan Tias
Mereka termasuk murid yang belum membawa perlengkapan pramuka. Maka dari itu, di waktu istirahat ini, mereka menggunakan kesempatan untuk mengambil peralatan pramuka ke rumah masing-masing, karena rumah mereka yang masih satu kompleks dengan sekolah. Karina, Gin, sudah belum mengerjakannya? Mencolek bahu Gina yang sedang remedial ulangan fisika. Gina, duh, sebentar ya, aku lagi pusing nih, mana soalnya lebih susah dari yang sebelumnya. Terus mengerjakan tanpa menoleh ke arah Karina. Tias, Gin, cepatan dong ngerjainnya, waktu istirahat kan cuma setengah jam. Sekarang udah habis 5 menit nih, nanti kita tidak sempat loh. Emangnya mau kita dihukum gara-gara tidak pakai perlengkapan pramuka? Wintari, sabar Tias, palingan sedikit lagi Gina sudah selesai. Gina, maaf ya teman-teman, karena kalian harus menunggu lebih lama. Ini dikit lagi kok. Karina, iya gak apa-apa, terusin aja ngerjainnya biar fokus. Sudah 10 menit mereka habiskan untuk menunggu, tetapi Gina tetap tak kunjung selesai mengerjakan remedial ulangan fisika. Wintari, Gin, sudah belum? Waktu istirahat tinggal 20 menit lagi, kita gak bakal sempat nanti. Wintari, yang notabene adalah sebangku Gina, ia mencoba untuk melihat kertas remedial Gina. Sudah sampai mana ia mengerjakan soal? Gina, sebentar, ini 2 nomor terakhir. Aduh, mana aku lupa rumusnya lagi. Menepuk jidatnya beberapa kali untuk mengingat. Wintari, Gin, kita duluan aja ya, soalnya kalau nungguin kamu nanti kita gak sempat. Tias, iya Gin, Karina kan sedang ke toilet. Nah, kamu sama dia saja. Nanti sehabis jam pelajaran kan ada waktu luang sebentar, meyakinkan Gina. Gina, sebentar, aku dikit lagi kok. Setelah jam pelajaran selesai, kita sholat zuhur. Mana sempat mengerjakan soal dengan panik karena terburu-buru. Tias, sudah ya, maaf Gin, kita duluan, udah mepet banget waktunya. Menggeret lengan Wintari. Wintari, maaf ya Gin. Jalan mengikuti Tias dengan menatap Gina karena merasa bersalah. Gina yang ditinggal pergi oleh kedua sahabatnya merasa kecewa. Tapi apa boleh buat sekarang, dia hanya terus fokus untuk segera menyelesaikan remedialnya. Sementara itu, ketika Tias dan Wintari melewati koridor sekolah, mereka berpapasan dengan Karina yang baru keluar dari toilet. Karina, Tias, Wintari, kalian mau ke rumah? Di mana Gina? Tias, Gina masih mengerjakan remedial fisika. Kita tadi sudah bilang sama dia, yuk kalau mau ikut. Karina, kasihan Gina jika tidak mengenakan perlengkapan pramuka sendiri. Nanti pasti akan kena hukuman. Wintari, sudahlah Rin, rumahmu dengan rumah Gina kan berdekatan. Jika sempat, nanti ke rumahnya saja, bilang ke ibunya Gina untuk mengambil perlengkapan pramuka miliknya. Karina, benar, yuk kita harus segera ke rumah. Akhirnya, mereka bertiga pun jalan kaki pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil perlengkapan pramuka. Gina telah selesai mengerjakan ulangan fisika. Ia masih merasa kecewa. Kenapa teman-temannya tidak bisa menunggu sedikit lebih lama? Setahunya Karina sedang ke toilet, jadi dia bergegas menuju toilet untuk menemukan Karina. Ketika ia cek seluruh bilik kamar mandi, tak ada satupun orang di dalamnya. Jadi ia berpikir mungkin Karina sudah kembali ke kelas. Gina pun kembali ke kelas, ternyata sama saja, hasilnya nihil. Ia mulai berpikiran negatif. Ia pikir mungkin Karina juga ikut pergi mengambil perlengkapan pramukanya. Gina sangat kecewa kepada ketiga sahabatnya. Kenapa mereka bisa meninggalkannya sendirian di sekolah? Gina juga menyalahkan dirinya sendiri karena ia tidak belajar ketika sebelum ulangan harian fisika. Setibanya di rumah masing-masing, Karina, Wintari, dan Tias mengambil perlengkapan pramuka mereka. Mereka telah memutuskan untuk berkumpul kembali di gang depan rumah Karina. Karina yang notabene adalah tetangga Gina, setelah mengambil perlengkapan pramuka miliknya, ia pun menghampiri rumah Gina. Kebetulan saat itu ibu Gina sedang menyiram tanaman di depan rumahnya. Karina, Assalamualaikum Bu, menyalami tangan ibu Gina. Ibu Gina, Waalaikumsalam Rina, kok tumben kamu balik? Karina, iya Bu, soalnya tadi ada pengumuman kegiatan pramuka mendadak. Tadi Gina sedang ada tugas, jadi dia tidak bisa mengambil perlengkapan pramuka miliknya. Saya kesini untuk membantu Gina membawakan perlengkapan miliknya.
Ibu Gina, wah begitu ya, aduh maaf ya jadi ngerepotin kamu. Tadi pagi Gina tidak membawa perlengkapan pramuka. Kalau begitu tunggu sebentar ya, mau saya ambilkan untuk Gina masuk ke dalam rumah. Karina, tidak apa-apa, baik saya tunggu di sini ya Bu. Tidak beberapa lama, Ibu Gina membawa perlengkapan pramukanya Gina. Ibu Gina, ini ya, makasih ya Rin, udah mau membawakan perlengkapan pramuka untuk Gina. Memberikan sebuah tote bag berisi perlengkapan pramuka milik Gina. Karina, sama-sama Bu. Saya balik lagi ke sekolah ya Bu. Assalamualaikum. Menyalami tangan Ibu Gina. Ibu Gina, Waalaikumsalam, dengan senyuman. Karina pun langsung bergegas menuju gang depan rumahnya. Di sana sudah ada Wintari dan Tias yang sudah menunggu. Mereka juga sudah membawa perlengkapan pramuka masing-masing. Tias, punya Gina sudah? Karina, sudah. Nih, menunjukkan tote bag perlengkapan pramuka milik Gina. Wintari, syukurlah kalau begitu. Yuk, kita harus cepat ke sekolah. Waktu istirahat tinggal 5 menit lagi. Mereka bertiga pun bergegas balik ke sekolah. Sesampainya di sekolah, mereka langsung menuju ke kelas. Karena waktunya bersamaan dengan bel masuk. Mereka masuk ke dalam kelas dengan tubuh berkeringat. Untung belum ada guru yang masuk. Mereka masih dapat terlihat sejenak. Di kursinya terdapat Gina yang sedang menunggu dengan raut muka sedih serta gelisah. Ia melihat ketiga sahabatnya yang baru datang dari rumah membawa perlengkapan pramuka. Tetapi ia terkejut saat melihat Karina yang membawa tote bag perlengkapan pramuka miliknya. Karina, kamu khawatir ya kita nggak solid sama kamu. Nih, tote bag perlengkapan pramukanya. Menggoda Gina seraya memberikan tote bag tersebut kepada Gina. Gina, wah kalian membawa punya aku juga. Aku jadi tidak enak sama kalian. Terima kasih banyak ya. Raut muka penuh haru, tidak percaya. Karina, sama-sama Gin. Kita nggak bakalan ngupain kamu kok. Tadi sebenarnya aku baru keluar dari toilet, lalu bertemu dengan Wintari dan Tias. Mereka yang mengajakku untuk mengambil perlengkapan pramuka punyaku dan perlengkapan pramuka milikmu. Tersenyum tulus. Wintari, ya aku juga ngerasa bersalah Gin ninggalin kamu tadi, duduk di samping Gina. Tias, aku juga minta maaf ya Gin, tadi aku keburu panik gara-gara waktunya mepet. Gina, gak apa-apa kok, kamu gak salah Tias. Aku yang salah karena aku tidak belajar fisika semalam. Karina, sudah, yang penting kamu belajar dari kejadian seperti ini. Gak cuma kamu, tapi kita. Biar kedepannya kita harus disiplin memakai perlengkapan pramuka, walaupun tidak diberitahukan. Tias, benar kata Karina. Wintari, setuju, mengangguk. Gina, aku sangat bersyukur karena mempunyai sahabat seperti kalian. Sekali lagi makasih ya. Menatap wajah sahabatnya satu persatu dengan raut bahagia serta lega. Wintari, tapi lain kamu belajar ya Gin jika ada ulangan. Menggoda Gina seraya mengingatkan. Gina, pasti dong. Aku semalam kelelahan karena ada kegiatan OSIS sampai petang. Menjawab dengan semangat. Tak beberapa lama, guru masuk ke dalam kelas. Mereka pun kembali fokus pada mata pelajaran dan memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Sahabat adalah mereka yang selalu menyampaikan kebenaran, walau terkadang itu menyakitkan, tapi itu mereka lakukan untuk kebaikan. Sekian presentasi dari saya. Semoga semua ilmu dari materi yang telah dipelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.